Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Alimron. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Politik dalam Perundang-undangan dalam Upaya Peningkatan Produk Legislatif. Yang pertama, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan juga berjalannya suatu negara dan pemerintahan, maka kehidupan bermasyarakat itu tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Karena masyarakat itu sebenarnya membutuhkan hukum, dan hukum pun membutuhkan masyarakat untuk menjalankannya. Nah, permasalahan yang saya angkat di sini adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan atau biasa yang disebut produk hukum yang berkualitas, yang mengerti masyarakat dan tentu mengedepankan yang namanya keadilan dan kesejahteraan. Nah, pemerintah itu memiliki metode dalam pembentukan perundang-undangan yang disusun dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 20 ayat 1 dan 2, yang berbunyi yaitu pemegang kekuasaan pembentukan perundang-undangan adalah DPR, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Jadinya ada dua, yaitu pertama dirancang dulu oleh DPR, lalu meminta persetujuan, lalu dirundingkan dengan Presiden dan meminta persetujuan dengan Presiden. Nah, dalam proses tersebut transparansi aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan. Tentunya karena yang menjalankan masyarakat. Jadinya masyarakat itu harus tahu apa yang akan mereka jalankan gitu loh. Jadinya tadi transparansi itu sangat perlu. Jadi masyarakat mengetahui apa produk hukum yang akan dibuat dan bagaimana nanti dampaknya terhadap mereka, karena mereka yang menjalankan. Nah, bagaimana pemerintah dapat mewujudkan atau membuat produk hukum yang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat? Menurut saya ada beberapa poin ya yang perlu diperhatikan pemerintah. Bagaimana membuat produk hukum yang baik dan tepat jika nanti sudah disahkan dan dijalankan oleh masyarakat. Yaitu pertama tadi transparansi produk hukum yang akan dibuat, yaitu masyarakat mengetahui apa produk hukum yang akan dibuat karena mereka yang menjalankan tadi. Yang kedua, pemerintah juga harus mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadinya melihat apa yang ada di masyarakat, lalu pemerintah akan membuat produk hukum tersebut. Yang ketiga, produk hukum tersebut harus tahu gitu, pemerintah itu harus tahu apa dampaknya dan apa dampaknya jika produk hukum tersebut dijalankan di masyarakat. Jadinya kalau ketiga poin tersebut mampu dijalankan, produk hukum pun akan tercapai. Akan pemerintah membuat produk hukum yang sesuai, masyarakat juga senang karena menjalankan produk hukum yang mereka tahu gitu loh, produk hukum apa yang mereka jalankan. Nah, di sini menurut saya juga ada potensi terjadinya hukum yang tidak sempurna, yaitu ada 3: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 3 faktor tersebut tidak terpenuhi. Belum lagi cacat bawaan hukum tersebut. Jadinya hukum tersebut itu sebelumnya sudah cacat gitu. Nah, reproduksi atas kebenaran dan kenyataan penuh dalam istilah yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo yang merumuskan hukum tidak lebih dari sebuah alat sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Jadinya hukum itu menurut Sajipto Raharjo, hukum itu tidak lebih dari sebuah alat menurut dia. Nah, meningkatkan kualitas legislasi tentunya harus didukung oleh kualitas dimensi politik yang demokratis dan kualitas hukum yang progresif. Keterkaitan kedua hal tersebut bagian dari mencoba agar legislatif lebih dekat dengan masyarakat dan tentunya
berperan sebagai tujuan hukum, sehingga aturan yang tertulis tersebut bukan hanya sebuah alat, walaupun tentunya tidak mudah, karena pada dasarnya masyarakat itu adalah makhluk hidup dan eksistensi yang bergerak. Tetapi usaha untuk melakukan tersebut sangat penting bagi perbaikan sebuah negara yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Peningkatan kualitas prolegnas, kualitas nasional, kualitas pembahasan, dan kualitas evaluasi legislasi menjadi bagian penting menurut saya di sini, dan harus segera dilakukan, khususnya evaluasi terhadap perundang-undangan yang ada, sehingga hukum mampu menjadi suatu alat yang mempermudah hidup dan tentunya poin penting bagi kehidupan bernegara yang baik, dan masyarakat pun sebagai yang berperan menjalani produk hukum tersebut juga tidak merasa terbebani dan tentunya senang. Ya, di sini saya akan mereview jurnal kedua saya. Judul yang berjudul Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional ditinjau dari Undang-Undang Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang pertama, pada dasarnya kesehatan itu merupakan unsur atau hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi itu berkewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan melakukan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, masalahnya di sini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu belum sepenuhnya efektif dalam memberikan hukum kepada pelaku kesehatan tradisional, khususnya di sini yang banyak dimaksud tuh tradisional ya, tradisional. Nah, di sini harusnya menurut saya kewenangan pemerintah dalam perlindungan hukum pelayanan kesehatan tradisional itu dapat dikaji ulang dari fungsi pemerintahan berdasarkan perlindungan secara hukum. Pertama, secara hukum ada 3 macam bentuk perlindungan hukum pemerintah, yaitu sebagai pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan pengawas undang-undang. Jadi pemerintah itu memiliki tiga kewenangan itu. Dan sebagai pembuat undang-undang, pemerintah berkewenangan membuat suatu peraturan dengan konkret sebagai pelayanan kesehatan tradisional. Jadinya pemerintah itu bisa membuat suatu undang-undang yang bisa memajukan atau minimal mensejahterakan pelayanan atau pelaku kesehatan tradisional. Nah, UU Kesehatan mengatur bidang kesehatan secara menyeluruh tapi tidak spesifik. Jadinya cuma kesehatan yang umum, yang tradisional belum ini kelihatannya. Dalam mengatur pelayanan kesehatan tradisional, pengaturan yang lebih khusus diatur dalam PP nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Sebagai peraturan pelayanan kesehatan tradisional disebutkan dengan jelas pengaturan mengenai pelayanan kesehatan tradisional dimulai dari pengertian, syarat-syarat, hak, kewajiban, dan tenaga kesehatan tradisional. Nah, di sini juga ada tentang pendaftarannya, perizinan, syarat suatu tempat pelayanan kesehatan, dan sanksi-sanksi. Nah, yang dimaksud di sini adalah pelayanan tradisional ya, karena kita berpacu pada pelayanan tradisional. Nah, PP nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional mengatur pelayanan kesehatan dengan lebih jelas, sehingga dapat dikatakan PP nomor 103 2014 tentang pelayanan kesehatan lebih memberikan perlindungan bagi pelayanan kesehatan tradisional. Nah, itu dia. Nah, ya, sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.